Saat ini aku duduk sendirian di kamarku, dengan merenung tentang apa yang telah kulakukan tadi sore. Tadi sore aku dimarahi habis-habisan oleh orang tuaku, karena aku kedapatan mencuri di sebuah toko. Saat itu aku sedang berbelanja dengan ibuku di sebuah toko yang lumayan besar. Kami sedang melihat-lihat barang yang ingin dibeli. Tapi pada saat itu, ada dorongan kuat dalam diriku untuk mengambil barang di rak toko tersebut, tanpa diketahui oleh orang lain, bahkan ibuku sendiri. Aku tidak tahu perasaan aneh apa yang ada di dalam diriku, sehingga aku berani mengambil 2 buah permen yang dibungkus dan langsung memasukkannya ke dalam kantong bajuku. Entah mengapa perasaanku saat itu sangat puas, karena telah berhasil mengambil 2 buah permen. Tapi pada saat itu ibuku mengetahui aku mencuri permen tersebut. Ibuku terkejut dan langsung mengembalikan permennya ke tempat semula. Entah mengapa pada saat itu muncul rasa malu dan perasaan bersalah pada diriku. Ibu menarik tanganku dan kami menuju ke kasir untuk membayar belanjaan kami dan pulang. Saat sampai di rumah, ibuku berkata padaku, "Harus berapa kali lagi kamu mencuri?" Ya, ini bukan pertama kalinya aku mencuri. Aku sudah kedapatan mencuri beberapa kali. Dulu waktu aku duduk di bangku SMP, aku pernah mencuri pulpen temanku dan dilaporkan ke guru. Dan aku tidak tahu kenapa aku bisa begitu. Sekarang aku mengalami perasaan bersalah. Singkat cerita, ibuku menyarankan agar kami pergi ke psikiater. Dan aku didiagnosa kleptomania. Kleptomania sendiri ialah gangguan yang membuat penderitanya sulit menahan diri dari keinginan untuk mencuri. Kleptomania termasuk ke dalam kelompok gangguan kendali impulsif, yaitu gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit mengendalikan emosi dan perilaku. Biasanya kleptomania muncul di masa remaja, tetapi juga bisa terjadi setelah dewasa. Kleptomania dapat membuat penderitanya terganggu secara emosional. Jika terus dibiarkan, penderita kleptomania bisa mengalami gangguan mental serius, terjerat hukum, hingga berpikir untuk bunuh diri. Menurut Grant, kleptomania diartikan sebagai sebuah gangguan yang menonaktifkan impuls kontrol, dicirikan oleh pencurian berulang-ulang dan tidak terkendali terhadap benda-benda yang jarang digunakan oleh orang yang menderitanya. Kleptomania tidak bisa disamakan dengan tindak pidana pencurian biasa dalam diagnosanya. Kaplan and Sadok menyebutkan perbedaan utama kleptomania dan bentuk mencuri lainnya. Pada diagnosis kleptomania, mencuri harus selalu diikuti kegagalan untuk menahan impuls dan harus merupakan tindakan yang tersendiri. Dan benda-benda yang dicuri tidak boleh memiliki arti segera atau tujuan keuangan. Pada mencuri biasa, tindakannya biasanya direncanakan, dan benda-benda yang dicuri untuk digunakan atau memiliki nilai finansial. Kleptomania muncul karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Psikologi memandang perilaku manusia sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun kompleks. Demikian pula halnya dengan beberapa bentuk perilaku abnormal yang ditunjukkan oleh para penderita abnormalitas jiwa ataupun oleh orang-orang yang sedang berada dalam ketidaksedaran akibat pengaruh obat-obatan, minuman keras, situasi hipnotik, serta situasi-situasi emosional yang sangat menekan. Terdapat beberapa kriteria diagnostik kleptomania. Di antaranya adalah kegagalan berulang dalam menolak impuls untuk mencuri benda-benda yang tidak diperlukan untuk keperluan pribadi atau untuk menilai uangnya. 2. Meningkatkan rasa ketegangan segera sebelum melakukan pencurian. 3. Rasa senang, puas atau lega pada saat bersamaan dengan melakukan pencurian. 4. Mencuri tidak dilakukan untuk mengekspresikan kemarahan atau balas dendam dan bukan sebagai respons suatu halusinasi. Pada individu pelaku kleptomania, ada keadaan jiwa tertentu sehingga ia terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut. Apabila secara klinis bahwa seorang pelaku tindak pidana pencurian terbukti secara sah
dan meyakinkan mengidap suatu kelainan jiwa seperti kleptomania dengan pemeriksaan oleh ilmuwan yang berkompeten, baik itu psikiater atau psikolog, maka tindakan pidana untuk pelakunya dapat batal demi hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 44 ayat 1 yang berbunyi, tiada dapat dipidana barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal.